Ya, setelah tadi kita membahas tentang pertandingan pembukaan di Euro 2020-2021 antara Italia dan Turki, Ya. sekarang membawa kita kembali membicarakan Iya. tentang grup Ada tiga sisa grup yang belum kita bahas. D, E, F. D, E, dan F. Itu yang kita akan bahas ini. Iya. Ya, bagaimana peluang-peluang dari tim-tim yang diunggulkan di sini untuk bisa lolos masuk ke Jadi, knockout. Ya. kemarin itu kita bahas setiap A, B, C, grup. ya. Kira-kira peluang siapa yang lolos. Iya. Apa ciri khas dari masing-masing Ya. tim, ya kan? Iya. Nah, itu yang kita bahas ya. Oke, sekarang kita masuk ke grup D. Grup D, ya. Grup D ya. Ya. Di situ ada Kroasia, ada England, Inggris, Ceko, ada Scotland. Ceko, ada Scotland. Iya. Kita bahas Kroasia dulu, Bung. Iya. Wah, Langsung ke Kroasia, dia nggak mau Inggris. Ke Kroasia masuk. Waduh. Saya suka Kroasia, Bung. Woi. Saya pernah nonton Kroasia langsung juga. Iya. Dan saya juga terkesan dengan Kroasia, bukan hanya pemainnya, Bung. Iya. Supporternya, Bung. Supporter mereka. Cantik. Cantik dan apalagi pakai baju yang merah putih Merah itu. kotak Aduh. itu. Memang luar Cantik, iya, memang garis-garis Balkan itu. Iya, luar biasa memang. Jadi kalau suatu saat kalau teman-teman sahabat Ropan bisa nonton, ya kan Piala Eropa, ada Kroasia, jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Melihat kecantikan, garis-garis Balkan. Dan pasti ini akan di-shoot lagi kalau di Euro ini. Oh Garis-garis iya. mereka akan datang. Pasti akan Pasti datang. lebih mudah lagi, Iya, datang lagi. Dan mereka Era-era milenial, Iya, Bos. dan mereka akan ketemu pertama dengan Inggris Kalau langsung. dulu yang kita lihat tahun 98, sekarang sudah mama-mama, udah mama mungkin ya. Iya. Dan mereka langsung ketemu Inggris, boy. Pertandingan pembukaan ini di grup D. Oke, Bung. Kroasia. Ya. Finalis Piala Dunia 2018 ya, Bung ya. Ya. Nomor 3 di 18 dia kemarin kalah sama Prancis kan? Kalah sama Prancis, Bung. Tapi yang Anda terkenang dulu kan waktu di Lyon itu lain. Mungkin kita Piala ungkit Dunia. sedikit lah. Aduh, jadi Piala sahabat 98 Ropan. ya, 98. Saya harus mesti katakan ini, Bung. Saya mesti katakan ini karena Iya. ini pengalaman yang dahsyat sekali. Jadi waktu itu Kroasia akan ketemu dengan Jerman. Ya. Bermain di Lyon. Main di Lyon. Sahabat Ropan. Ya. Kita lupa hari apa. Pokoknya kita sama-sama ke Lyon. Iya. Makan bebek dulu, Bung ya. Bebek dong. Waduh, sebelum Chinese kita restaurant, yakin iya. sekali bahwa Jerman bisa mengatasi Kroasia. Jadi kita makan bebek dulu Iya. satu restoran di kota Iya. Lyon yang terkenal itu kan. Iya. Sama minum anggurnya, Bung. Wih, Anggurnya. wine-nya ya. Wine-nya itu kan Waduh, terkenal sekali kan. Red wine. Red wine. Oh, Bordeaux. Di Bordeaux. Nah, singkat kata setelah pertandingan Jerman kalah. Kalah. Jadi kita harus balik ke Paris kan, Bung? Iya, balik. Waktu itu. Aduh. Saya tunggu-tunggu Bung Ropan kemana ini? Nggak keluar-keluar dari stadion. Keluar dari stadion. Iya. Karena stadion sudah sepi, sahabat Bung Ropan, saya naik tuh. Saya lupa dari sisi sebelah mana. Pokoknya lorong itu melihat bisa tegak lurus ke tribun wartawan. Ya. Saya lihat ada seorang duduk termenung, Iya. nunduk, lapangan sudah kosong, ya kan, penonton sudah pulang semua. Iya. Hooligans Jerman sudah beraksi di pinggir Tinggal jalan gua sendiri sana. yang meratap tuh lapangan Tinggal kosong itu kan. Ropan ada sih. Jerman kalah lawan Kroasia. Jerman kalah. Itu Aduh. gara-gara bebek Lyon. Bebek Lyon. Baik. Oke. Nah, sekarang Kroasia sekarang, Bung. Ya. Apa yang Anda melihat? Ivan Rakitic sudah tidak ada, Mario Mandzukic sudah tidak ada lagi. Iya. Tapi pasukan Zlatko Ibrahimovic ini adalah tim yang berbahaya buat Inggris, ya. Bukan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Inggris. Walaupun Pertandingan Inggris, pertama mereka lawan Inggris. Lawan Inggris. Memang Inggris diuntungkan karena main di Wembley. Iya. Tetapi Anda bisa melihat bahwa mereka punya Luka Modric di tengah. Iya. Pemain yang sangat berpengalaman, salah satu pemain terbaik di Tapi Piala Dunia. kualifikasi mereka tidak begitu impresif, Bung. Ya Iya, kan? memang Kalah. kalau melihat dari Ya kan? kualifikasi. Kalah dari Hongaria, Betul. imbang lawan Tapi Azerbaijan. siapa yang menyangka waktu di Piala Dunia mereka juga jelek juga, nggak begitu Terseok-seok seperti terseok-seok, itu, tapi bisa tembus. ke final. Ini kan luar biasa. Tapi lihatlah kedalaman squad mereka. Matteo Kovacic di Chelsea, Iya. Marcelo Brozovic main di Inter, Luka Modric ada di Perisic. ya kan? Madrid kan, kemudian Ivan Perisic di Inter juga. Di Inter juga. Jadi 4 gelandang itu adalah gelandang yang bagus, ya kan? Andre Kramaric ada di depan mereka. Itu Iya. pemain yang luar biasa juga kalau taruh ada Bung, di depan. saya mau bahas Luka Modric, Bung. Oke, Iya. ada tadi Ivan Perisic dan Iya. Kovacic, tapi Iya. Luka Modric, Anda melihat pemain ini seperti apa? 36 tahun, masih fit, Iya dong. visi bermain masih bagus. Iya, bukan cuma fisik bos, tapi fisik dia pemainnya sangat baik saya pikir. Ya menjadi teladan dalam tim, ya. Iya. Bagaimana dia bisa mengatur permainan dengan baik di tengah, pemain yang bekerja dengan sangat keras, Iya. dan ini yang harus hati-hati bagi Inggris ya. Saya pikir bagi Southgate juga harus hati-hati bisa menghadapi, harus menyiapkan tim yang bisa mematikan pergerakan dari Luka Iya. Modric. Karena bukan tidak mungkin dia ketika menyerang dia ada di depan
bersama-sama dengan tembakan-tembakan yang baik sekali. Baik. Pola 4-3-3, Bung. Ya. Anda melihat tim ini bisa tembus ke babak kedua? Tembus. Inggris dan Kroasia lolos. Saya pikir itu kalau bicara siapa langsung lolos, Inggris dan Kroasia. Langsung to the point aja. Scotland sama Republik Ceko. Iya, oke. Susah boy. Ceko. Saya mau nanti Inggris kita bahas terakhir lah, Bung. Ceko bagaimana Ceko? Ceko Juraslav Silhavi, Iya. coach. Saya suka dengan Karel Bruckner, Bung. Iya. Gitu, Bung. Iya sih. Pelatih legendaris, karismatik dengan rambut tua, rambut putihnya itu, Bung. Rambut putih. Iya. Cuma saya pikir kalau bermain di event seperti ini, di event turnamen di Euro, itu saya kira sulit bagi Republik Ceko. Iya. Mereka masih punya Patrick Schick, saya pikir pemain yang sangat bagus. Kemudian Thomas Soucek yang bermain di West Ham yang sangat baik. Iya. Tetapi untuk bisa melenggang lebih jauh, ya berat Bung Boy. Berat. Paling tidak mereka untuk bisa mencari urutan ketiga aja terbaik udah cukup buat mereka. Iya. Tapi untuk bisa melewati Inggris dan Kroasia, itu. Kalau boleh saya katakan sini Scotland dan mereka ini yang Republik Ceko hanya sebagai pelengkap aja lah di turnamen ini. Sebagai pelengkap. Anda bisa membayangkan memang sangat berat. Bung, Scotland, Bung. Scotland. Ya, mereka hanya mengandalkan Scott McTominay, Andre Robertson. Jadi tim asuhan Steve Clarke ini juga tidak akan banyak bergerak untuk lolos aja udah luar biasa buat mereka. Lolos dari grup. Pertandingan pertama mereka melawan siapa, Bung? Republik Ceko. Ya. Republik Ceko. Saya kira kalau ya 50-50 lah pertandingan itu. Iya kan? Setelah Inggris bertahan dengan Kroasia, Bung Boy. Itu yang ada di kita kehilangan pemain-pemain seperti Pavel Nedved dan Milan Baros dan sebagainya. Iya. England, Bung. Tapi sebelum itu kita minum dulu. Sudah disiapin kopi kapal api. Kopi kapal api. Minum dulu, ini jelas lebih enak. Mantap. Habis minum kopi, kita bahas Inggris dulu. Iya. Nah, Inggris, Bong. Ini orang katakan bahwa ini saatnya Inggris. Iya. Now atau tidak sama sekali. Sekarang atau tidak. Dan mereka tidak pernah menjadi tidak pernah juara di Euro ya. Iya. Tidak pernah menjadi juara. Kemudian tahun lalu ketika bermain di Prancis, mereka hanya di grup hanya urutan kedua. Ya, lolos dikalahkan juga oleh di 16 besar oleh tim mana? Islandia yang mengalahkan mereka. Jadi ini lagi-lagi mental mereka untuk bisa menjadi padahal tim bagus. Dan kalau Anda lihat materi sekarang ini Belilo Southgate seperti apa, Bung? Waduh. Apakah sama dengan ketika Terry Venables melatih tahun 96 begitu lengkap skuad? Kalau sekarang bisa kalau rumah. dibayangin sekarang ya tim yang bagus. Kalau bisa dari belakang sampai ke depan bagus. Harry Kane ada di depan, Mason Mount, Anda bisa melihat Jack Grealish, Declan Rice, ada sana Calvin Phillips. Itu pemain bagus. Bukayo Saka dari Arsenal, ya Anda bisa melihat Phil Foden, yang masih ada Sterling, semua pemain-pemain yang baik. Jadi di belakang Harry Maguire di belakang kan, John Stones itu bagus sekali. Ben Chilwell ada di kiri. Bahkan di kanan mereka punya 3 back. Untung Trent Alexander-Arnold yang bisa mengakibatkan Inggris gagal lagi. Itu berbalik faktor apa, Bung? Ya, berbalik pada diri mereka sendiri, saya pikir. Kekuatan mereka ada, tapi semua datang dari mereka. Siap nggak mereka bisa gitu. Tapi jangan-jangan nanti seperti yang 4 tahun lalu, begitu lolos kalah sama Islandia. Jadi sekali lagi mental mereka. Pemain bagus tapi Piala Dunia kemarin kan cukup impresif, cukup impresif mereka sampai ke semifinal kan. Iya. Dan materi pemain yang Piala Dunia dengan sekarang 90% ada sekarang. Ada semua di situ. Ada semua. Nah, ada semua di bawah. Berarti kan sudah matang, Bung. Betul. Pemain-pemain sekarang. Kalau mau lihat memang matang, tapi kan lagi-lagi kan mental mereka kan. Mental mereka yang diuji di sini untuk bermain di Euro, Bung Boy. Jadi itulah kita bisa. Kalau untuk lolos, saya tetap yakin lolos dari grup D. Ya. Lolos dari grup D. Oke. Iya. Mungkin satu persatu. Kiper Pickford menurut Anda? Oke. Pickford di bawah Mister. Iya. Ya. Kalau 4 pemain belakang ada Kyle Walker di kanan, John Stone sama Harry Maguire. 2 back tengah. Harry Maguire sembuh, Bung? Ya, kalau dia sembuh, kalau dia fit. Kalau enggak kan ada Mings. Ada Mings juga. Ya, yang bisa bermain di sana. Berarti 4 pemain belakang ini udah solid. Solid. Di kiri Ben Chilwell udah pasti. Oke, di tengah 4-3-3 Bung mereka main. Ada siapa? Ada Declan Rice, ada Mons, ada Jude Bellingham. Ya, Jude Bellingham cadangan. Saya pikir kalau dimainkan sini Calvin Phillips dimainkan. Kemudian ada Mason Mount juga yang akan bermain di sana. Mungkin salah satu Declan Rice atau Phil Foden yang bisa bermain di sana. Saya berharap Phil Foden menjadi starter terus, Bung. Iya dong. Ini itu yang paling penting. Nah, untuk depan, Bung, Harry Kane, Phil Foden. Harry Kane ada di depan kan. Mereka masih punya, mungkin bisa dorong Sterling kalau Sterling bisa dimainkan. Ada Jadon Sancho juga. Jadon Sancho, ya. Ada Rashford juga. Benar sekali.
Tapi bertaburan. kan tidak mungkin akan main secara bersamaan dengan Harry Kane kan. Iya. Tergantung dari Southgate apakah langsung dimainkan. Iya. Tergantung. Tapi kalau sudah ada Harry Kane pasti Rashford mungkin kedua. Oke. Berarti Ya. grup ini yang akan lolos adalah Inggris dan Kroasia. Inggris. Ya. Inggris sabu bersih mengalahkan 3-3 timnya semua. Mungkin tertahan lawan Kroasia. Wah. Iya. Tapi lolos berdua. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu? Kroasia kan bagus. Saya udah katakan tadi punya kedalaman skuad yang bagus. Mereka masih punya Dejan Lovren di belakang. Ada Lalgomai Vida yang bisa Banyak bermain. pemain yang juga bermain di Inggris. Iya. Sime Versalco yang bermain di Atletico Madrid di belakang Iya. bagus, boy. Jadi jangan anggap enteng. Mereka punya Ante Rebic di depan pemain Milan. Iya, Itu. Jadi gitu saya pikir. Siap. Ya. Kita ke grup E, Bung. Grup E, kita minum lagi kapal api Wih, ini. kapal api lagi dong kita ini. Aduh. Bisa kita nggak minum merem-merem. lagi. Aduh, kita mesti speed ini, boy. Iya. Speed. Baik, grup E. Ya. Grup E, Polandia, Bung. Sejarah cukup bagus Polandia dulu. Latos, Iya. Zbigniew Boniek, Iya. Casimir Denia, kemudian Wow. sampai kepada Smolarek, ya Iya. kan? Beruntung nih Bung, kita generasi dulu tuh bisa melihat Beruntung. bagaimana hebatnya Iya, iya, Lato iya. yang tadi Iya. Anda katakan tadi Betul. ya. Iya dong. Deina, Boniek Boniek. pernah main di Juve. Wow, gimana? Betul Bersama ya, dengan luar biasa ya. pelatihnya. Iya. Nah, sekarang Paulo Sousa, pelatihnya Paulo Sousa, Bung. Iya. Yang sebenarnya sudah banyak ke Prancis pernah melatih, ke Italia Ke juga, Italia, ke iya. Cina juga mungkin Iya. pernah melatih. Ya, saya pikir ya gimana ya, kalau bisa mau lihat di tim ini ya. Iya. Untuk urutan ketiga sih oke, masih bisa. Urutan ketiga ya. Tapi kalau mau bisa juara berat. Kalau bisa juara, walaupun kita tahu kalau bicara Polandia dengan Lewandowski kan. Lewandowski tentunya. Ada Krychowiak di sana pemain-pemain yang bagus. Ada Piotr Zelensky, masih ingat? Iya. Iya kan masih ingat tuh dia. Arkadiusz Milik. Zielinski, Napoli, bagus sekali bermain. Arkadiusz Milik, pemain yang sangat Iya. sangat Striker baik. yang diminati oleh banyak klub Di bawah besar. Mister ada ingat kiper Juve. Iya. Szczesny. Szczesny. Anda ya, melihat itu. Jadi ini tim sebenarnya tim yang baik untuk lolos ya, masih ada harapan. Masih ada harapan untuk lolos. Masih ada harapan. Tapi untuk mau juara ya udahlah susah kita pikir kalau bisa juara. Jadi itu kalau bicara Polandia. Namun kalau di sini kan ada Slovakia juga ada Polandia. Slovakia. Ada Spanyol kalau kita bicara lebih dekat ya Spanyol. Nah, Spanyol. Spanyol lah. Spanyol, no tiki taka Bung sekarang Bung, kita lihat. Iya. Dan tidak ada pemain Tidak ada Madrid. pemain Madrid. Iya. Line up selalu berubah. Iya, dan ada dua COVID yang sekarang lagi bisa dicoret, Sergio Busquets dan Diego Iya, Llorente. betul. Ini yang membuat pusing bagi Federasi Sepak Bola Spanyol. Iya. Sudah menyertakan 26 Bung pemain. Marcos Llorente itu sebagai penyerang di Atletico Madrid. Oh, iya. Tapi di timnas sebagai wingback. Iya, bisa dimanfaatkan sedemikian kan. Iya. Tapi saya pikir kurang efektif juga karena mereka kan punya Cesar Azpilicueta. Yang Iya. ada Jose Gaya yang bisa bermain di Iya. sana. Jadi saya pikir banyak sih alternatif. Tapi semua tergantung sama Luis Enrique. Kita tahu bahwa Spanyol itu selalu kuat di lini tengah. Iya kan? Dan sampai Xavi. sekarang, iya. Iya kan? Ada Xavi dulu kan. Iya, Terus Iniesta, generasi iya. Iniesta. Sekarang Thiago Alcantara. Busquets tidak ada, misalnya Busquets tidak dimainkan, dicoret karena COVID, pasti akan ke Thiago Alcantara. Iya. Dan satu pemain Koke dari Atletico Madrid. Koke. Iya. Bisa dimainkan di sana. Iya. Ya kemudian mungkin ya kita tinggal melihat siapa yang akan ditaruh di situ untuk Fabian Ruiz. Anda masih kenal mungkin di Napoli? Iya. Mungkin masih bisa main di posisi tengah. Bung, kalau depan Bung ada Ferran Torres, ada Gerard Moreno, Dani Olmo semua baru Bung ya. Dan Dani Olmo juga bisa mungkin bermain ada Morata mungkin, ada Iya. Morata yang udah cukup berpengalaman. Dani Olmo mungkin bisa bermain dari lini kedua, ya. Tetapi kalau di depan mungkin Morata akan bermain. Gerard Moreno juga Villarreal jangan anggap enteng, itu pemain bagus. Iya. Ya. Ferran Torres akan bermain mungkin dari sayap, akan bermain di kanan. Mereka akan bermain dengan pola atau skema 4-3-3. Yang Anda lihat dari ciri Spanyol seperti apa? Tetap setelah, sama. setelah tinggal Aragonés tetap Ya. tetap sama. Tetap bermain dengan itu bola-bola pendek, Bola-bola pendek. cepat bola-bola pendek ini kemampuan skill individu mereka itu yang sulit ya kalau bisa melihat bagi tim-tim manapun. Kemarin mestinya lah pertandingan persahabatan lawan Portugal kan mereka mesti menang. Iya. Mereka pasti lolos lah, Bung. Iya lolos ya. Kalau dari sini dari grup ini Iya, kita lihat bisa. Kita lihat. Ada Swedia lawan Nah, berikutnya. Ya. Waduh. Kalau di ini sini Spanyol Swedia saya oke lah. Spanyol Swedia Polandia yang mungkin bisa yang mungkin lolos ya. 3 itu, Boy. Swedia sekarang kekuatan Swedia seperti apa, Bung? Ya kalau mereka nggak ada Ibra ya. Nggak ada paling- Ibra. Ya, Forsberg di tengah ya. Klaesson yang mereka bisa Tapi bermain ada di sana. Dejan Kulusevski. Kulusevski ya. Ya. Ya lagi-lagi Juve ya. Lagi-lagi dari Juve. Ya Jan Kulusevski. Oke, jadi pemain-pemain. Tapi Sebab- untuk lolos oke, Boy. Untuk bisa lolos masih memungkinkan. Tapi jangan bisa juara ya karena memang Ya, Ya, harus realistis, realistis, memang. ya, Di grup betul. ini memang Spanyol,
Nomor 1 Spanyol, nomor 2 bisa Polandia, bisa ketiga. Ya, gitu. Siap. Ya. Berarti grup D tadi kita udah sepakat, ada Inggris dan Kroasia yang peluang besar untuk lolos. Di grup E ini ada Spanyol dan Polandia. Iya. Memang ada kuda hitam Swedia di situ. Betul. Bisa juga mencuri perhatian ya. Grup F. Ini orang bilang grup paling neraka. Grup neraka, grup maut, grup membara, apapun lah sebutannya. Memang grup ini memang menjadi sorotan nantinya. Oke. Prancis, Jerman, Ini Portugal dan Hongaria, Bung. Hongaria. Kita lihat satu persatu, Bung. Prancis, Bung. Ya. Orang mengatakan ini tim komplit, tim juara dunia, materi pemain udah semua lini the best semua lini. Pelatih juga keren. Iya, pelatih loh. Aduh. Nah, yang Anda melihat tim yang ini di grup F ini seperti apa? Anda melihat secara keseluruhan. Ini kan sulit diprediksi kalau kita bisa mengatakan di sana. Kenapa sulit prediksi? Karena ada 3 tim kuat di sana. Portugal, Prancis, Jerman. Iya. Tanpa meremehkan juga Hongaria. Tetapi ini pertandingan pertama sangat menentukan antara Jerman dan Prancis. Ya, kalau Jerman menang, Jerman bisa lolos. Begitu juga dengan Prancis. Tapi kalau mereka bermain imbang 3-3, ada kesepakatan dalam tanda kutip 3-3 imbang dan 3-3 menghajar Hongaria, 3-3 lolos, boy. Jadi ini 3-3-nya bisa lolos. Iya. Iya kan, tim ini. Kalau mereka bermain imbang, kesepakatan itu ada. Kalau dan syaratnya mereka mau 3-3 menang lawan Hongaria. Lolos. Ya, tentunya publik sepak bola seluruh dunia berharap 3-3-nya lolos. Ya kan? Sehingga lebih menarik lagi. Dan bukan tidak mungkin mereka akan ketemu di semifinal. Kalau 3-3 lolos, kan terpencar mereka ini. Iya. Dan bisa ketemu lagi di semifinal, boy. Iya. Tetapi bukan tidak mungkin juga salah satu di antara 3 ini out. Entah Prancis, entah Jerman, entah Portugal. Kita singkat saja kita bahas lini per lini. Prancis, Deschamps. Belakang Loris pasti jadi pilihan utama. Hugo Lloris pasti. Hugo Lloris. Iya. Kanan Benjamin Pavard. Di kiri Lucas Hernandez. Iya. 2 bek tengah mereka Varane dan Kimpembe. Iya. Dari PSG. Udah pasti itu. Itu sudah harga mati fix. Itu ya. Itu fix. Iya. Di tengah pasti satu tempat N'Golo Kante. Nah, Bung, N'Golo Kante, Bung. Ya. Apa yang Anda melihat atau publik ataupun penggemar followers dari Bung Ropan ini melihat Kante ini seperti apa? Ini kan pemain yang dijulukan sebagai pengangkut air yang bisa box to box. Iya kan? Iya. Dimanapun ada, Bung Boy. Bergerak dengan fisik luar biasa. Memang agak kecil, tetapi Anda bisa melihat. Iya. Itu pemain yang pergerakannya menyulitkan semua pemain lawan. Tacklingnya, Bung. Tackling bagus. Dan itu fisiknya. Kalau pemain seperti dia bergerak ini menyusahkan pemain lain. Iya. Apalagi dia ditemani oleh Paul Pogba dan Corentin Tolisso. Ini gelandang yang bagus. Wah, ya, ini ideal sekali Prancis seperti begini. Betul sekali. Siapapun lawan Prancis penguasaan bola akan di Prancis. Mereka kuat sekali. Ya. Di depan lebih menakutkan lagi, Bang. Iya. Ya kan? Itu kan tengah yang tengah. Iya. Depan itu kembalinya Benzema dipanggil lagi bermain gitu. Kemudian dia diapit oleh pemain yang luar biasa. Kylian Mbappe dan Antoine Griezmann. Bayangin, boy. Tidak ada sisi lemah dari tiga bermain dengan cepat. Ini yang membuat bagi Joachim Löw akan pusing Jerman kalau berhadapan pertandingan pertama. Ini back Jerman ini harus betul-betul waspada karena kecepatan mereka, skill mereka yang bagus. Dan feeling goal dari Benzema, Bung. Semua 3-3 feeling goal kuat artinya. Iya kan? Insting membuat gol tinggi. Mau Antoine Griezmann, Mbappe, Benzema. Bahkan jangan anggap enteng ada Pogba sama Tolisso dan Tolisso ini kan ini enaknya, boy. Tolisso, Pavard dan Lucas Hernandez bermain di Munchen. Dan mereka tahu pemain-pemain Munchen. Kimmich, Müller, mereka udah tahu. Jadi saya pikir itu yang bikin ramai ya kedua tim ini. 4-2-3-1 permainannya. Nah, berikutnya Jerman. Nah, ini Jerman saya nggak usah ngomong, Bung aja ngomong. Bung Ropan aja ngomong. Kemarin mereka menang lawan Latvia memang 7, tapi bukan jadi ukuran. Jadi ukuran. Tetapi sudah bagaimana ya Joachim Löw sudah bisa menempatkan 3 pemain back di tengah, ada 4 jadi 3-4-3 udah oke lah. Cuma tergantung kalau melawan Prancis ini dengan 3 back seperti ini berbahaya sekali. Memang ada Rudiger di sana, ada Hummels yang Lucas Klosterman, Hummels, Rudiger, Robin Gosens, Atlanta. Saya suka ini. Atlanta. Back ini. Gosens mungkin akan didorong lebih bermain ke kiri kan. Kemarin dia bikin gol pertama internasional dia, dan saya pikir ini akan cocok dia bermain di sana ya untuk dengan Kimmich, kemudian dengan Toni Kroos dan Ilkay Gundogan. Nah, lini tengahnya, Bung. Ada tadi mengatakan Kroos, Kimmich dan
Gundogan atau Leon Goretzka akan cadangan saya pikir untuk main di babak kedua. Akan dimainkan. Tapi 4 gelandang ini kalau ditampilkan mereka dengan Gosens lebih. Gimana kekuatan gelandang Jerman saat ini, Bung? Ya, Toni Kroos sebagai dia pengatur ritme permainan pasti lebih pelan bermain, tapi mereka punya 3 gelandang yang mobile. Ilkay Gundogan, Gosens yang bisa bermain dari kiri dan Kimmich dari kanan. Itu yang menguntungkan bagi Jerman. Walaupun banyak yang meragukan taktik Joachim Löw tapi sekarang. Tapi kan ini kan tim turnamen. Meragukan oke, tapi jangan salah, Jerman tim turnamen 6 kali ke final. Terbanyak di antara semua tim di Eropa. 3 kali juara, boy. Itu yang harus hati-hati. Di depan ada Muller. Bung, sekarang. Thomas Muller masih dipanggil, Bung. Masih dipanggil. Sang penafsir ruang ini bahaya. Ini tetap dia harus menjadi dia, Mats Hummels dan Toni Kroos 3 pemain senior yang bawa Jerman juara dunia 2014 masih tetap dipanggil. Pertandingan pertama mereka melawan Prancis. Iya. Jangan kalah aja Jerman. Kalau mereka nggak kalah, draw paling tidak. Draw. Aman. Aman ya. Aman mereka. Oke. Portugal, Bung. Portugal. Saya pikir ini tim berbagus. Semua juga merasa seperti Prancis, merata di semua lini dan sudahlah. Semua orang pasti tahu dengan keberadaan tim ini. Dari penjaga gawang Rui Patricio, Cancelo di sana, saya pikir ini Guerrero pemain-pemainnya bagus, Ruben Dias, ini udahlah tim yang sangat baik. Bruno Fernandes di tengah, Renato komplit Sanchez, semua, Ronaldo, ya kan? Anda bisa melihat ada Silva. Jadi kekuatan dia sama seperti Prancis, Bung Boy. Jadi 3-3 ini layak lolos. 4-3-3 ininya. Pasti 4-3-3. Santos akan memainkan 4-3-3. Dan kalau Bung Boy tanya siapa yang lolos, ya sudahlah. Saya mengunci sampai di sini 3-3-nya lolos. Jangan bicara soal mereka setting seri semua. Nggak usah menang lawan Hungaria. Itu kan hanya berandai-andai itu. Nah, kalau kita melihat 2 yang akan lolos pertama dan kedua, menurut Anda siapa? Prancis dan Jerman. Iya. Portugal bisa jadi tim ketiga yang terbaik. Tim ketiga terbaik. Menurut saya, bukan karena saya Jerman, bukan. Ya kan? Bukan itu saya pikir. Karena Jerman diuntungkan dengan main di kandang 3 kali. Maaf kita nggak ngomongin Hungaria sekarang. Iya, kita udahlah. Kita tutup. Kita nggak ngomong, kita cukup fokus ketiga tim ini. Betul sekali. Dan itu yang sudah terjadi. Siap. Ya. Jadi sampai di sini dulu pembicaraan kita sambil kita minum Boy. Kalau mau minum Boy silakan Boy. Kita minum lagi. Terima kasih Bung Boy. Sudah bersama-sama hadir di acara saya untuk podcast ya. Dia diundang sama Bung Ropan. Kita sudah ada di Pivot Kemang ya di ruangan yang adem seperti ini ya. Betul. Jadi Pivot luar biasa. Iya. Menjamu kita semua dan bagi buat siapapun yang mau kerja mandiri, siapa yang mau datang ke sini silakan ya. Mau webinar mau foto-foto semua, mau kerja di sini silakan. Pivot Kemang. Pivot menyediakan semuanya. Cari aja di Google ya. Cari aja kalau masih bingung di mana itu. Buka. Masuk jalannya. Iya. Tapi parkirannya cukup luas. Motor, mobil bisa masuk di situ dan suasananya juga tenang. Siap untuk kerja dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan digital ya, Bung ya. Oke, kita sampai ketemu dalam pembicaraan podcast selanjutnya. Ciao.